Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Keranji beli lemper. Yang datang ngaji masih pada lapar. Jawab salamnya kurang kompak. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di kebun nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya lunas. Yang paling gede aminnya tadi, yang paling banyak kalau utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di pinggir telaga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen? Pengen belakangan apa duluan? Pengen duluan. Berarti yang pengen masuk surga duluan, meninggalnya harus duluan. Mau sekarang apa besok? Gak apa-apa Bu, yang intermezzo biar pada semangat. Ini memang yang biasa datang ribuan kayak gini. Gak apa-apa yang ngaji itu. Kalau ngaji emang magnetnya itu agak kurang. Padahal ngaji gratis, betul ya? Dapat makan pula, minimal snack, air minum, ngaji. Tapi yang datang jumlahnya belum maksimal. Beda kalau konser, bayar juga penuh. Kemarin konser Coldplay ada yang datang Bu, konser Coldplay ada datang nggak kemarin? Kehabisan tiket ya. Tiketnya itu paling murah 750.000, tapi sudah habis sebelum waktunya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka sabilahu wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para ustadz, para ustazah, bapak, ibu,
hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, memperbaiki kualitas ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya robbal. Ibu yang jawab amin dikit banget bu. Tenang bu, saya gak kampanye beneran enggak. Ya amin itu doa bu, tolong diaminkan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita hadir di Majelis Taklim Masjid At-Taqwa, betul ya? SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Ini yang dulu Obama sekolah di sini bukan? Betul. Ustadz ngajar dulu beliau? Belum. Berarti jejak-jejak Obama ada di sini ya? Ada ya, Bu. Oh gitu. Alhamdulillah pagi hari ini kita menjadi hamba pilihan Allah, menjadi manusia yang berada di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Namanya sesuai sabda Nabi kita, khairul biqa'i masajidullah. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Dan juga berada dalam kesempatan terbaik, kesempatan atau saat kita dipermudah oleh Allah menuju surganya. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga sabdakan, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ila jannah. Siapa orang berada di jalan yang didapatnya terdapat kajian-kajian ilmu, siapa orang berada di majlis-majlis ilmu, kata baginda Rasul, sahhalallahu lahu thoriqan ila jannah, Allah akan mudahkan buat dia jalan menuju surga. Maka tadi saya tanya, ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen semua ya? Mau belakangan kek, mau duluan kek, mau terakhir maupun awal, semua kita pasti ingin masuk surga. Maka salah satu kuncinya adalah hadir di majelis ilmu, di tempat-tempat kajian-kajian ilmu pengetahuan, baik yang terdapat di sekolah, yang terdapat di masjid, musola lingkungan kita, ataupun majlis taklim yang berada di sekitar kita. Hadir walaupun sesaat, insya Allah itu menjadi sarana buat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saya dikasih durasi berapa lama, Bu? Sampai 8.42. Gak ada pertanyaan? Oke. Jam saya sekarang 7.45. Berarti sebelum 8:30 saya tutup. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya Bu ya. Bu, Ibu lemes banget Bu. Sambil makan aja Bu, gak apa-apa. Sambil minum santai aja Bu. Namanya kita calon penduduk surga, ya kan? Santai aja makan, gak apa-apa Bu, makan silakan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tema yang diberikan ke saya cukup berat juga. Temanya adalah hati seorang ibu merupakan sekolah atau ruang kelas bagi anak-anaknya. Pertanyaannya,
Ini judul dapat dari mana? Bo, ini judul dapat dari mana, Bo? Oh, pernah lihat di kajian. Oh, berarti Ibu pernah ikut kajian yang judulnya seperti ini. Oh, jangan dibanding-bandingin ya, Bu ya. Kalau Ustaz Anu banding bahasanya bagus mah. Berarti masa Ustaz yang ini kurang bagus. Jangan, Bu. Kaji sama siapa aja, yang penting ikhlas karena Allah. Konsep dasarnya ada sebuah ungkapan yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah tempat sekolah, tempat belajar, sumber pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang sangat istimewa, yang harusnya menjadi bangga seorang ibu. Nggak jadi minder, nggak jadi kecil hati. Saya mah apa, cuma ibu rumah tangga, pendidikan cuma SMP ataupun SMA, nggak kayak orang-orang, nggak kayak yang lain, bisa jadi profesor, bergelar doktor, nggak seperti itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa derajat ibu sangatlah tinggi, derajat ibu sangatlah hebat. Profesor hari ini, menteri hari ini, pejabat hari ini, presiden hari ini, kepala sekolah hari ini, bahkan guru hari ini tercipta dari tangan-tangan dingin seorang ibu. Bisa boleh jadi di antara ibu-ibu itu adalah yang hadir di sini. Maka karena memang posisi seorang ibu itu tinggi, penting, dan memiliki peran yang sangat luar biasa. Sebagai seorang ibu harus memiliki tanggung jawab yang besar buat dirinya, buat anaknya, dan juga buat keluarganya. Ada sebuah kisah, cerita. Mau dengar apa kagak? Tapi jangan bilang-bilang, rahasia. Saya cerita cuma di sini doang. Kisah ini terjadi pada saat zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibu kenal sama Umar bin Khattab? Bu, kenal apa enggak? Enggak kenal ya, Bu? Tahu tapi siapa? Sahabat Nabi, betul. Dan beliau pernah menjadi khalifah yang kedua setelah wafatnya Rasulullah, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, lalu digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang sangat tegas, yang memiliki jiwa berkeadilan sosial yang sangat tinggi. Suatu ketika, tatkala beliau menjadi seorang khalifah, seorang presiden, pemimpin tertinggi umat Islam saat itu, datang orang tua menghadap beliau mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin mengadu kepada engkau." Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Apa yang akan engkau adukan?" "Aku ingin mengadukan tentang perilaku anakku yang kurang ajar." Kurang ajarnya bagaimana? "Anakku sering membentak-bentak aku.
anakku sering marah-marah kepadaku, bahkan tak jarang badanku sering dipukulnya, mentang-mentang diriku sudah tua renta. Cek, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Tes, oke, tes, masih ketinggian, tes, cek. Saya lanjutkan ceritanya Bu ya. Sampai mana tadi? Ada orang tua datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan keadaannya. Dia punya anak sering bentak-bentak. Dia punya anak sering marah-marah kepadanya, bahkan tak jarang memukulnya secara fisik. Mentang-mentang saya udah tua. Bu, ada nggak di sini yang suka dimarahin sama anaknya? Nggak ada ya. Yang suka dibentak-bentak? Nggak ada ya. Yang sampai dipukul? Nggak ada di sini. Tapi kejadian seorang anak marah kepada orang tuanya ada apa enggak? Ada ya Bu. Zaman sekarang ada ya Bu ya. Seorang anak bentak orang tuanya ada nggak Bu? Seorang anak mukul orang tuanya ada nggak Bu? Bahkan seorang anak tega membunuh ibunya ada apa enggak? Ada. Ternyata kejadian seperti ini sudah pernah ada sebelumnya. Lalu mendengar pengaduan orang tua ini, Sayyidina Umar bin Khattab merasa marah, naik emosinya. Dia perintahkan kepada orang tua tadi, panggil anakmu ke sini. Anak durhaka itu menyakiti hati ayahnya. Padahal seorang anak jangankan memukul, jangankan membentak, jangankan marah, berkata aja nggak boleh. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Seandainya salah satu dari mereka sudah tua atau memang dua-duanya sudah tua, tetap kamu harus berbakti kepadanya. Janganlah berkata kepada keduanya kalimat uffin. Bu, uffin, ibu tahu uffin apa? Uffin itu saudaranya ibin. Bukan Bu. Uffin itu kalimat sanggahan. Biasa kita artikan kalimat Orang tua kadang-kadang nyuruh anaknya, nak, tolong antarkan ibu ke tanaman. Ibu pengen belanja, anaknya sibuk, anaknya capek. Dia bilang, ibu, jangan sama saya kek. Zaman sekarang naik Grab kek, naik ojek kek. Tuh, sanggahan. Walaupun ringan, nggak boleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kasusnya bukan lagi tapi dia sudah marah, sudah bentak, bahkan sudah memukulnya. Lalu dihadirkan anak tadi ke hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diinterogasi, ditanya, wahai fulan, benar ini orang tuamu? Benar. Orang tuamu telah mengadukan perilakumu terhadapku. Beliau mengatakan engkau telah memarahinya, engkau telah membentaknya, engkau telah memukulnya. Tahukah kamu bahwa itu adalah perbuatan yang tercela?
perbuatan yang tidak baik, karena kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbuat baik dan berbakti kepadanya. Hak seorang ayah dan ibu adalah mendapatkan bakti dari anak-anak. Lalu kata anak tadi, wahai Amirul Mukminin, benar apa yang telah disampaikan tadi, dan engkau sampaikan bahwa hak orang tua kepada anaknya mendapatkan bakti dari anaknya. Sekarang sebelum engkau berikan hukuman kepadaku, aku ngaku salah, memang itu salahku, tapi tolong jawab pertanyaanku. Kalau ada hak orang tua dari anaknya, sebaliknya adakah hak anak dari orang tuanya? Apakah seorang anak mendapatkan hak tertentu dari orang tuanya? Maka jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang anak memiliki hak dari orang tuanya, dan itu merupakan kewajiban dari orang tuanya. Apa? 3 hal. Pertama, menghadirkan seorang ibu yang cerdas, yang solehah, yang baik hati, tinggi budi pekertinya. Itu hak seorang anak dari orang tua. Yang kedua, memberikan nama terbaik buat anaknya. Yang ketiga, memberikan pengajaran agama, terutama dari Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup buat dirinya. 3 hak ini harus terpenuhi buat anak-anak kita. Maka mendengar jawaban tadi, anak ini berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, ketahuilah 3 hak ini tidak saya dapat dari bapak saya ini. Maka mohon maaf kalau saya sekarang tidak memiliki budi pekerti. Saya sekarang galak, marah, kadang suka memukul, karena memang 3 hak tadi tidak dipenuhi oleh ayah saya. Pertama, ayah saya tidak mendatangkan seorang ibu yang baik. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, ibuku adalah seorang budak hitam legam yang mohon maaf didatangi oleh ayahku saat dia punya hajat biologis saya. Ibuku tidak pernah diperhatikan olehnya. Ibuku tidak pernah dikasih sayangi oleh ayahku. Ayahku hanya butuh ketika hajat biologisnya memuncak, dia sampaikan hajat biologisnya, setelah itu dia tinggalkan aku. Lalu dari hajat biologis yang tertunaikan itu, ibuku mengandung, dan ternyata kelak lahirlah aku sebagai anaknya. Yang kedua, setelah aku lahir, ayahku tidak memberikan hakku berupa memberi nama yang bagus. Bo, kita punya anak ibu ini, alhamdulillah. Salah satu hak anak kita dari orang tuanya, kita kasih nama yang bagus. Ayyuh sina ismau, diberikan nama-nama yang bagus, nama-nama yang mengandung hikmah, mengandung makna, mengandung doa, mengandung harapan. Jangan tertipu dengan omongan sebagian orang, apalah arti sebuah nama. Nama itu penting. Maka berikan anak kita nama-nama yang bagus. Usahakan nama-nama yang mengandung makna yang tinggi, harapan dan doa. Maka baginda Rasul pernah mengatakan, khairul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baik nama
adalah yang ada kata-kata Abdulnya, seperti misalnya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Basit dan lain sebagainya, diambil dari karakter Asmaul Husna. Atau nama yang terambil dari kata Ahmad, Muhammad, Muhammad Yunus, Muhammad Yusuf, Muhammad Sulaiman dan lain sebagainya. Atau nama-nama sahabat, nama para nabi, boleh, bagus. Nama malaikat boleh nggak? Boleh. Ridwan, silahkan. Malik, silahkan. Asal jangan Israel. Mentang-mentang anaknya boleh dinamakan dari nama malaikat, anaknya dinamain Israel. Pas udah gede, bapaknya sakit, terbaring parah, minta kepada semuanya, tolong panggil anak-anak cucu semua ke sini. Ayah rasa-rasanya udah gak lama lagi. Ayah pengen ngumpul bersama anak dan cucu. Satu persatu anaknya datang. Ternyata di antara nama anaknya adalah Israel. Yang udah datang duluan ngomong kepada ayahnya, ya alhamdulillah Israel udah datang nunggu di ruang tamu. Kira-kira tuh bapaknya makin seger apa makin modalnya? Nama yang bagus, nama yang indah itu adalah bagian daripada kewajiban kita. Apakah harus berbahasa Arab, Pak Ustaz? Enggak. Boleh pakai bahasa apapun, tapi maknanya yang bagus. Pak Ustaz, anak saya sudah saya kasih nama dari Al-Quran. Oh cakep. Siapa namanya? Tony. Tony. Saya kebetulan perasaan di Al-Quran gak ada kata-kata Tony. Ada Pak Ustaz. Pak Ustaz lupa. Gak ada. Coba Pak Ustaz kalau mau baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu Tony Pak Ustaz. Bukan entok Pak. Oh, bukan. Ya, kasih nama yang bagus. Ternyata kata dia anak yang tadi marah-marah kepada bapaknya, orang tua saya memberikan nama saya Ju'al. Apa itu Ju'al? Ju'al terambil dari bahasa Arab, artinya lebah hitam yang suka ngumpul di tempat sampah. Kenapa dinamain Ju'al? Karena dia anak parasnya hitam. Yang bekas budak itu rata-rata dari Afrika, kulitnya rada hitam. Maka Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, itu kan beliau budak tadinya dari daerah Habasyah, Ethiopia saat ini. Wajahnya hitam, tapi hatinya seputih cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahku menamakan aku Ju'al, nama yang tidak bermakna, nama yang dengannya membuat terbawa tabiat buruk kepada. Dan yang terakhir, ayahku tidak pernah mengajariku tentang agama. Ayahku tidak pernah mengajariku tentang Al-Quran. Ibuku pun tidak bisa karena dia seorang budak. Aku tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengenal agama, karena ibuku tidak memberikan pendidikan. Ibuku tidak kenal pendidikan karena ayahku tidak pernah mengajarkannya. Maka mendengar hal tadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, si ayah tadi diomelin, disuruh pulang. Ini semua salah ente, didik dulu anak yang benar baru ngadu kemana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa pendidikan anak hakikatnya berasal dari keluarga. Dalam hal ini ayah dan ibu. Ayah memegang peranan cukup penting karena dia
adalah nahkoda dalam kapal rumah tangga. Rumah tangga akan lurus kalau nahkodanya lurus. Rumah tangga akan belok kalau nahkodanya berbelok. Dan rumah tangga akan tenggelam kalau nahkodanya ugal-ugalan. Di samping ayah ada seorang ibu yang memang hampir 100% dari kehidupannya dicurahkan untuk rumah tangganya, untuk mengurus suaminya, mendidik anaknya, membawa rumah tangganya menjadi rumah tangga yang nyaman. Tapi ibu tidak akan bisa mengurus rumah tangga dengan baik, nggak akan bisa mengurus suami dengan baik, nggak bakal bisa mendidik suami dengan baik kalau suaminya tidak mendukung dan mensupport. Harus ada kerjasama. Walaupun konsepnya al-ummu madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah, tempat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak, tapi ibu tidak bisa menjadi tempat pendidikan dari rumah tangganya buat anak-anaknya kalau tidak ada support dari suaminya. Jika suaminya support, suaminya mendukung, maka sekarang tinggal kewajiban ibu. Karena anak kita dititipkan bukan sejak dilahirkan, tapi dititipkan kepada kita seorang ibu sejak masih dalam kandungan. Maka konsep pendidikan dalam Islam itu dimulai sejak anak yang dikandung oleh seorang ibu berumur 120 hari. Dalam riwayat hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang proses kejadian seorang manusia tatkala sudah berumur 120 hari di dalam rahim ibunya, barulah ditiupkan sebagai ruh manusia. Sebelumnya belum ruh manusia, masih berupa zigot, embrio dan lain sebagainya, alaqah, mudghah. Tapi ketika sudah 120 hari, barulah ditiupkan ruhnya sebagai ruh manusia. Maka ulama mengajarkan kalau sudah ada ruhnya dalam rahim seorang ibu, hendaklah ibu itu gemar melakukan kebaikan-kebaikan, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, banyak baca zikir, banyak baca kalimat thayyibah yang implikasinya akan berdampak langsung buat anak yang berada dalam rahim. Maka ketika hamil jangan banyak gosip, Bu. Ketika hamil jangan banyak ngomongin orang. Entar udah lahir anak kita jadi tukang ngomongin orang. Tapi biasanya yang suka ngomongin orang kan bapak-bapak ya, Pak. Yang suka ngejelek-jelekin orang, ngumpul aja ke teman-temannya kan bapak-bapak tuh ya. Kalau ibu-ibu mah jarang ya. Baca Quran, baca sholawat, dengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Sholawat bisa nggak? Sholawat bisa, ya baca sholawat. Sholat model kayak gimana? Ya bagaimana kek? Jangan kalah sama tukang tahu bulat. Tahu bulat aja udah ada sholawat ya kan? Kalau dulu kan ada orang dagang tahu bulat 500-an digoreng dadakan, begitu kan ya? Sekarang tukang tahu bulat nggak begitu, dia mau ada sholawat. Tahu bulat
oleng dadakan 500-an anget-anget. Ibu tahu. Masa kalau sama tukang tahu bulat aja udah pakai sholawatan. Ayo mulai dari sekarang. Kalau pengen anak kita bagus, anak kita soleh, anak kita soleha, berbakti, cerdas pikirannya, jernih wawasannya, panjang dia punya intelektualitasnya, mulai sejak dari yang hamil ibu atau bapak? Ibu kan? Tapi peran bapak juga tidak kecil. Kenapa? Bapak adalah pencari nafkah. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga, kan tanggung jawab nafkah itu dari suaminya. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal menjadi tanggung jawab suaminya. Maka ketika ibu sedang hamil, istri sedang hamil, seorang ayah, seorang suami pantang buat dia mencari barang yang haram. Kasih yang halal, yang terbaik. Kulu halalan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanlah olehmu, oleh keluargamu, juga buat anak istrimu yang halal, yang baik, yang bergizi, yang bermutu. Halal yang utama. Maka seorang suami kudu mesti harus wajib cari yang halal dulu. Usahakan yang halal maksimal. Buat dirinya yang halal, buat istrinya yang halal, termasuk buat cabang bayi yang kelak menjadi anaknya setelah dilahirkan, harus yang halal. Kalau sudah berani-berani nyerempet dikit-dikit makan yang haram, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haramin pandaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, prosesnya haram, maka berhak orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada bayi yang lahir gizinya dari asal yang haram, uangnya tidak halal, korupsi, kolusi, mencuri, nipu, zalim dan lain sebagainya, maka keluarga tersebut lebih pantas masuk ke dalam neraka. Efeknya akan sulit diajak ibadah, dibilangin lawan, disuruh sholat kabur, dikasih bayaran sekolah dilipat, karena hasilnya dari yang haram. Termasuk efek juga kepada istrinya. Istrinya ngelawan mulu, dibilangin susah, diomelin, galakan dia. Kan ada bu ya, ada di kampung saya, istrinya galak banget sama suaminya. Galak banget. Suaminya marah, malah galakan dia. Ada bu begitu. Bukan di sini, bukan. Di sini mah tampang istri soleha semua ya. Kelihatan istri soleha mukanya bercahaya. Apalagi sebelah sini. Oh, di bawah lampu. Pantesan kayak terang banget. Mulai dari awal konsepnya. Dalam kandungan seringin dan kalian. Kalau dulu saat zaman saya kuliah, saya pernah mendapatkan mata kuliah psikologi anak. Itu salah satu referensinya dikatakan anak itu akan sangat aktif di dalam rahim ibunya kalau disetelin lagu-lagu klasik seperti Mozart. Siapa lagi? Saya nggak hafal juga siapa yang dangdut tuh.
Tuh kalau di setelin di perut ibunya musik-musik klasik, itu pergerakan janin di dalam rahim akan sangat aktif. Tetapi ternyata jika disetelin Al-Quran di atas perut ibunya saat ibunya lagi hamil, itu keaktifan anaknya 2 kali lebih cepat, lebih baik dibandingkan diperdengarkan dengan musik klasik. Nah itu tubuh ya. Jadi kalau pengen anak kita soleh-soleha, style dari awal. Yang kedua, didik anak kita dengan penuh kasih sayang. Sekalipun ngomel yang ada batasannya. Jangan pernah bandingkan anak-anak kita dengan yang lain. Jangan pernah ucapkan kepada anak kita kalimat-kalimat negatif. Mohon maaf nih, saya juga punya anak. Kadang kalau anak kita males, anak kita nilainya jelek, terus suka kita bilang begini, Kak, masa kayak gini aja gak bisa? Terus saudara kamu yang itu tuh, teman kamu yang itu tuh nilainya lebih bagus dari kamu. Itu gak boleh, kurang bagus untuk pendidikan anak kita. Kak, kamu kan udah besar, masa sih gak bisa beresin kamar sendiri? Kak, kamu kan sudah besar, masa gak bisa beresin buku sendiri? Jangan tuh, itu kalimat-kalimat negatif yang akan meruntuhkan mental anak. Galak boleh, bahkan dalam konsep ibadah aja Nabi kita mengatakan, muru auladakum bis-salati inda sab'in wadribuhu inda ashrin. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika sudah usia 7 tahun. Suruh sholat, ajak sholat. Tapi kalau sudah masuk usia 10 tahun masih nggak mau sholat juga, boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak berbekas sebagai ranah pendidikan, boleh. Artinya kalau sudah dalam usia-usia matang, boleh diberikan ketegasan, boleh diomelin, boleh diluruskan, tapi caranya yang benar. Marahnya pun harus syar'i ibaratnya. Marah jangan sumpah serapah. Ada orang di kampung saya marah sama anaknya. Anaknya dikata-katain, dasar susah dibilangin anak setan lo. Ada yang begitu. Anaknya dibilang anak setan. Nah kalau anaknya setan, ibunya? Nah iya. Kalimat-kalimat yang menjatuhkan, kalimat-kalimat yang tidak membangun mental anak, jauhin. Udah jam 8.20. Yang terakhir, yang paling penting adalah dari semua proses pengajaran pendidikan kita kepada anak, yang paling penting adalah jadikan diri kita sebagai teladan buat anak-anak. Itu yang paling penting. Kita pengen anak kita rajin sholat, maka kita harus rajin sholat duluan. Kita pengen anak kita bangun sebelum subuh, kita harus sudah bangun duluan. Kita pengen anak kita taat sama kita sebagai ibunya, maka ibu harus taat dulu kepada suaminya. Penting. Masuk waktu azan maghrib, anak kita omelin, ayo pada sholat, bersembahyang semua, handphone matiin, TV matiin. Habis kita ngomong gitu, ternyata kita masih megang HP, masih lihat TikTok, masih lihat Instagram, masih lihat jual beli online. Gak bakal anak kita mau ikutin. Contohin dulu dong. Kalau pengen anak kita maghrib lepas HP-nya, maghrib sholat lalu belajar, maka sebelum maghrib HP udah kita mati duluan. Setelah kita nggak pegang HP, baru bilangin, nah ini udah mau maghrib, jangan pegang HP, dikit lagi waktu sholat. Sebelum azan sudah wudu,
kalau perlu sholat berjamaah bersama anak. Nah, kamu susah banget dan dibilangin, udah ibu bilangin pelan, kamu nggak ngerti, ibu omelin tetap ngelawan. Bagaimana sih nak? Kalau ibu pengen anaknya taat, ibu taat dulu sama suami. Suami suruh lurus, lurus, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Suami suruh diam, diam. Anak kita, mohon maaf, nggak bakalan taat kepada kita, nggak bakal dengar omongan kita, nggak bakal nurut apa perintah kita. Seandainya sebagai orang tua, sebagai ibu tidak taat terhadap suaminya, seandainya sebagai ibu tidak mendengarkan arahan-arahan suaminya, nggak bakal anak kita mau taat. Maka pengen anak kita jadi anak yang soleh, soleha, kita duluan beresin, kita duluan benerin. Ibda binafsik, mulailah dari diri kamu sendiri. Makanya konsep dalam Al-Quran kan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jauhkanlah dirimu dari api neraka. Dirimu dulu jauhin, lurusin, benerin, lempengin. Kalau diri kamu sudah lurus, sudah lempeng, sudah benar, baru tularkan kepada keluargamu, ajak anak-anakmu, ajak keluarga kamu yang lain, sama-sama lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bo, ini pada diem-diem baik. Ngantuk ya Bu? Bu, kalau saya lagi di sekolahan, saya juga kebetulan ngajar di sekolahan. Saya kalau lagi di sekolahan, lihat anak murid ngantuk, saya suruh diri, Bu. Diri, goyang-goyang, gerak-gerakin tangan, supaya lebih fresh. Kita boleh punya teori banyak, kita boleh belajar kemana saja, tapi seandainya teori yang banyak kita miliki, guru yang banyak kita punya, belajar kepadanya, tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, maka konsep al-ummu madrasatul ula akan gagal total. Sebagai sebuah penutup, ada sebuah cerita menarik dari seorang yang mungkin tidak beragama Muslim. Dia bernama Ian Thorpe. Ibu pernah dengar Ian Thorpe? Tulisannya Ian Thorpe, orang Australia. Belum pernah dengar? Ibu ada yang suka olahraga renang? Enggak juga. Ibu ada yang pernah lihat Olimpiade? Pernah ya Bu? Di era tahun 2000-an, saya ingat ada seorang bernama Ian Thorpe, orang Australia. Itu luar biasa, renangnya hebat. Dalam satu masa Olimpiade dia bisa menjabat 6 medali emas. Satu masa Olimpiade 6 medali emas, luar biasa. Hebat prestasinya. Pokoknya kalau dia udah turun, nyingkir semua, pasti kalah semuanya. Maka ketika dalam sebuah majalah ada wawancara dengan Ian Thorpe bersama ibunya, ditanya ibunya, ini Ian Thorpe bagaimana masa kecil sampai dewasa menjadi orang yang bisa membanggakan orang tuanya. Apa jawaban ibunya? Saya selalu mengajarkan, mendidik anak saya dengan hati. Belum pernah keluar dari mulut saya kata-kata yang menjatuhkan dia, sehingga dia terus termotivasi. Atau sebuah riwayat lain, cerita lain tentang Imam Masjidil Haram bernama Abdurrahman Sudais. Ibu mungkin pernah dengar ceritanya, ketika bagaimana Sudais kecil ini adalah anak yang sangat nakal. Ya, jangankan ya pohonan orang, lemah dia naikin saking nakalnya. Pokoknya membuat orang melihatnya mengelus dada. Tapi ibunya senantiasa berdoa kepadanya, ya Allah, jadikanlah anakku ini
kelak di masa yang akan datang sebagai penghafal Quran dan menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata doa ibunya terkabul. Maka ibu, sekali lagi saya katakan, selain ibu menjadi teladan, ayo doain anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa kepada Allah, minta kepada Allah agar anak keturunan kita menjadi orang yang soleh dan soleha, anak keturunan yang gemar melaksanakan ibadah, anak keturunan yang sejuk di batang mata, qurrata a'yun. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Di luar tema juga tidak apa-apa. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya mau pulang, pertanyaannya akan saya jawab setelah saya buka kitab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz yang telah memberikan pengarahan, penjelasan, pencerahan kepada kita di mana posisi kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu. Tadi begitu dikupas tuntas ya. Kita senang bahwa semakin kita tahu siapa kita itu. Nah, silakan Bapak Saudara, sepanjang tadi ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ustaz, barangkali ada hal yang ditanyakan, bahkan beliau silakan di luar tema ya, di luar tema terkait dengan pengajian hari ini. Silakan, ada yang menanyakan? Yang dirasakan kita saja. Kalau itu saya diawali dengan saya. Ustaz izin. Saya kan mendidik anak itu sudah sejak 98 sudah di pesantren, sudah ngajar juga ujung-ujungnya ketika masih di kampung. Sekarang dari pengalaman saya bekerja itu dari mulai sekolah di pinggir tong sampah. Saya karena dulu sempat sekolah ngajar di Keramat. Di Keramat itu depan itu ya sampah yang berangkut sama tuh. Dan mayoritas orang tuanya juga seperti itu. Tingkat kepedulian anak kepada anaknya di sana itu rendah. Yang penting anak sudah keluar dari rumahnya titik. Sampai atau tidak sampai nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau di sana itu tidak pakai sendal biasa, tidak pakai sepatu biasa, dan bahkan kalau hujan nggak ada anak. Tapi luar biasanya. Kemudian saya juga mutasilah dari sekolah yang lama karena saya sempat dulu di SD. Kemudian di sekolah ini kosong juga kan. Dulu RSP di sana. RSP itu sekolah yang boleh nyolong siapa aja guru yang disukai. Jadi kalau dia suka gurunya kosong ada di sekolah sana, diambil dan itu harus diserahin. Kalau dikirim ke sini. Waktu RSPI. Sekarang yang masuk ke sini ya perputaran ketemu aja. Seperti itu. Ketika mengajar di sekolah yang lama itu, anak-anak maaf, ini hanya seperti apa sih? Kali ini fakta. Ketika saya mengajar anak-anak yang di pinggiran itu memang kalau sekolah memang jarang sekolah, kalau hujan nggak sekolah, dia pasti saya lagi ngojek pagi. Tapi kalau di kelas, anak itu kalau ribut tuh memang anak-anak namanya begitu ya, ribut. Kalau dia ada kebebasan ribut dia ribut. Tapi begitu dia karena sekali dalam dia atau telunjuk satu dia udah ada dia. Nah, berbeda lagi dengan tempat yang kesukaan di sini. Ketika saya mengajar yang notabene kan orang tua di sini kan kita tidak bisa terus. Tapi yang jelas ketika saya harus mau awal-awal begitu di stop satu, jangan. Masih ada bergerak. Jangan sampai 3 kali itu baru bisa dia. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan apakah dari rumah, apakah dari sekolah, apapun
cara pembelajaran kita yang salah. Jadi mohon pencerahan. Nah itu yang sekarang. Tapi belakangan ini sudah alhamdulillah udah mulai berubah ya, udah mulai berubah. Tapi di awal-awal apa memang karena seperti itu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini berat amat pertanyaan. Bahwa ada beberapa faktor ya pendukung pendidikan anak. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor dari keluarga, tapi juga tidak menutup kemungkinan faktor dari lingkungan, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan bermain. Maka tantangan pendidik anak zaman sekarang jauh berbeda dengan masa-masa kita dulu. Dari segi teknologinya sudah berubah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah mengatakan, didiklah anakmu sedemikian rupa, karena anakmu akan berbeda masanya dengan dirimu. Perputaran zaman, kemajuan teknologi dan lain sebagainya sedikit banyak sangat mempengaruhi kualitas anak-anak kita. Ya mohon maaf, zaman kita kecil dulu, zaman saya kecil dulu itu belum ada game online kayak sekarang, belum ada. Zaman saya mungkin paling tinggi itu masih saya kecil itu Game Watch atau Nintendo. Ya, zaman saya. Nah zaman sekarang PS-nya aja udah PS berapa? 7 ya Bu ya? Udah PS7. Belum lagi game online di HP. Anak kita sekarang nih, mohon maaf, akan sanggup berdiam diri di kamarnya sehari semalam, gak keluar-keluar, asal terpenuhi kuota ataupun jaringan internet. Kalau zaman saya dulu nggak bisa, 2 jam di rumah udah kayak cacing kepanasan gitu. Apalagi dengan teman kita manggil, udah, walaupun rumah dikunci juga saya lewat jendela. Saking pengennya berinteraksi, bermain dengan teman-teman. Maka banyak faktor sebetulnya untuk anak-anak kita. Yang penting dari sekian banyak faktor, penekanan kita jangan sampai kendor, terutama di rumah. Ketika keluarga di rumah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, disiplin, orang tuanya welas asih dan lain sebagainya, karakter utamanya sudah muncul. Walaupun mungkin nanti terbumbui dengan lingkungannya, baik sekolah ataupun pergaulannya, tapi dia sudah punya basic mental yang cukup, sudah punya dasar-dasar etika yang mumpuni, yang menjadikan itu adalah benteng buat kehidupannya. Yang repot, mohon maaf, di tengah kehidupan modern, anak orang tua dua-duanya kerja, ayahnya kerja, ibunya kerja, anak di rumah dengan pengasuhnya, sampai dia di sekolah bertemu dengan komunitas yang sama dengan dirinya, akhirnya membentuk komunitas baru yang memberontak, merasa di rumah nggak ada kasih sayang ayah ibu, yang dia dapatkan hanya kasih sayang pengasuh. Maka terjadilah anak-anak cuek yang terhadap orang tuanya. Walaupun anak ini kelak sukses dalam urusan dunianya, tapi tidak sukses dalam urusan akhiratnya. Sukses karena memang ditopang oleh ekonomi, ayah ibunya kerja, tapi ketika dia sukses jadi orang kaya, menjumpai orang tuanya yang sudah jompo, itu orang tua dikirim ke panti asuhan, panti jompo. Kenapa? Mentalnya tidak terbentuk dari keluarga. Maka baginda Rasul sangat mewanti-wanti itu, sehingga beliau terkenal dengan jargonnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena dari figur Rasulullah menjadi teladan, istrinya menjadi orang yang sangat santun luar biasa, anaknya terdidik dengan kualitas pendidikan yang semaksimal mungkin. Keluar dari itu
menghasilkan generasi cemerlang, generasi yang soleh dan soleha. Jadi banyak faktor untuk urusan pendidikan anak, tapi benteng utama tetap adalah keluarga kita. Makanya kan dalam lagunya, dalam Rumah Cemara tuh, harta yang paling berharga adalah keluarga. Cukup ya Pak ya? Wallahu a'lam. Baik, sekarang ada lagi ibu-ibu? Cukup? Mama Liani ada? Apa-apa Bu, kalau ada jangan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan punya teman dekat. Pas sebelum nikah tuh dia sama pasangannya memang beda agama, Pak Ustaz. Terus di apa itu sebelum nikah sudah ada kesepakatan mengikuti agama teman saya ini yang perempuan itu muslim. Setelah berjalan satu atau 2 tahun itu adalah lahir anaknya gitu. Tetapi dengan hadirnya anaknya ini terjadi perubahan pada suaminya, yaitu dengan kembali ke agama asal. Karena dia dari kebingungan, dia juga agamanya kurang, karena dia juga lahir dari orang tua yang beda agama, jadi otomatis pendidikan agamanya juga enggak yang benar-benar Islami banget gitu, Ustaz. Yang ini saya tanyakan, dia suka curhat. Ini anaknya bingung. Kadang dia ajarin versi dia muslim, tapi suaminya ngebet pula ajarin gereja gitu. Jadi gimana solusinya, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Dan ini pertanyaan sering terjadi mungkin di masyarakat kita. Makanya dalam konsep pernikahan itu yang paling utama sebetulnya ada yang namanya sepupu, sederajat, dalam artian minimal seagama, Islam dengan Islam. Karena kalau Islam dengan non-Muslim pasti akan nanti banyak problem kepentingan di sana. Bahkan didetilkan itu, Islam dengan Islamnya pun kalau bisa yang setipe, ya. Jadi maksud saya setipe kan di masyarakat itu banyak beredar model-model orang, ada yang suka sholawatan, ada yang nggak suka sholawatan. Kalau bisa cari yang setipe, supaya problem-problem kepentingan itu nanti terhindar saat sudah menjalin rumah tangga. Yang kedua, kawin beda agama sendiri itu masih dalam taraf sesuatu yang diperselisihkan kalau menurut saya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya cenderung mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Jadi kalau ada pernikahan yang beda agama, bagi ulama yang tidak membolehkan, pernikahannya tidak sah dan hukumnya haram. Karena tidak sah, itu dianggap, mohon maaf, zina terus-terusan. Dan kalau terjadi konflik seperti ini, kalau menurut saya sebaiknya ya sudah, pisah jauh lebih baik daripada mempertahankan tapi timbulnya konflik. Ujung-ujungnya, mohon maaf, biasanya perempuan berada di posisi yang lemah seandainya dia tidak bekerja. Suaminya kembali kepada agamanya, bekerja, mobilnya, mau rumahnya, kehidupan istrinya dia tanggung, maka di sini perempuan tersandra. Kalau dia pisah, nanti bagaimana kehidupannya? Mau nggak mau dia pertahankan dengan konflik yang ada. Akhirnya, mohon maaf, ujungnya yang perempuan menggadaikan agama Islam ikut kepada agama suaminya. Ini yang kita khawatirkan. Maka bagi saya
awalnya memang sudah salah. Berbeda keyakinan dalam pernikahan itu sesuatu yang menurut saya tidak diperbolehkan, haram. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, tapi bagi saya mengambil pendapat ulama yang mengharamkan. Kalau karena ini haram, sudah otomatis sebetulnya pernikahan itu gak sah menurut kacamata agama. Pisah aja udah. Urusan rezeki Allah yang ngatur. Jangankan manusia, semut aja, binatang melata yang gak punya sayap. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Yang gak punya kaki, rezekinya Allah tanggung, Allah jamin. Apalagi manusia yang punya akal pikiran. Jadi saran saya, pisah jauh lebih baik. Gitu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kajian taklim di masjid kita alhamdulillah yang sudah bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah Ustaz dan berusaha mohon maaf kalau jumlahnya begitu. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit jumlahnya, mudah-mudahan nanti akan memberikan efek kepada kiri kanannya, kiri temannya bawa. Bahkan tidak harus orang tua murid, Bu ya, tidak harus orang tua murid boleh ke sini. Siapa ini pengajian umum, justru biar sekolah kita makin berkah, bulan itu juga makin berkah. Terutama buat anak ibu semua ya, anak kita yang sedang berjuang membesarkan anak-anaknya sesuai dengan harapan kita menjadi anak-anak yang soleh, dan tentu diawali dari rumah. Saya di sini hanya memoles, Ustaz mungkin di sini hanya memoles. Saya di sini hanya memoles karena sebagian besar jamnya ada di rumah. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang, bulan yang akan datang. Jangan kapok dulu Ustaz kalau nanti kami undang kembali ya. Bisa baik kita sama-sama akhiri dengan bahasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.